Check it out. Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan, tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Pak JK yakin. Pak JK yakin dari mana? Pak JK, Bapak lihat TV enggak sih? Atau lihat YouTube enggak sih? Atau lihat apapun lah media sosial, atau baca media mainstream, media online, koran kalau masih dianterin ke rumah berlangganan. Enggak, baca apa enggak? Pak JK. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Tidak sesederhana itu, Pak JK. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya selesai. Enggak. Kan sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan ke wartawan. Wartawan sudah memberitakan itu asli. Sudah ditunjukkan ke pengacara. Pengacara bilang itu asli. Sudah ditunjukkan kepada penuduh, tersangka dan pengacara. Waktu gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Itu asli. Selesai. Enggak, Pak. Ya Allah. Itu satu. Ya, JK bilang, gampang kok ini. Tinggal Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya aja, selesai. Kenapa nggak dibalik? Pak JK, pertanyaan serius. Ya, jawab. Kenapa saran, statement, dan anjuran Pak JK tidak menyuruh Roy Suryo berhenti memfitnah, menyebarkan berita bohong, DFK, caci maki, pecah belah, dan lain-lain? Kenapa? Kenapa Bapak tidak berstatement di wilayah penuduh? Udahlah, ini merusak kesatuan bangsa. Waktu kita terkuras habis, energi terkuras habis, pikiran kita akhirnya nggak fokus ke hal-hal yang lebih substansi, hanya untuk mengurusi tuduhan ijazah ini. Sudahlah, UGM udah bilang asli. Kenapa kamu masih menyerang terus? Lab for Forensik, Bareskrim Polri sudah bilang asli. Roy Suryo, kenapa kamu masih terus-terusan menyerang, memfitnah, mencaci maki? Polda Metro Jaya digelar perkara khusus sudah menunjukkan asli ijazahnya. Kenapa kamu masih tetap menyerang terus? Kenapa Pak JK nggak ngomongnya seperti itu? Kenapa ngomongnya di sini yang terus-menerus dicaci maki, difitnah? Coba bayangkan kalau ini tuh Pak Jokowi ini adalah Pak JK. Jack. Bayangkan kalau Pak Jokowi ini seorang JK. Bayangkan. Sekarang baru dituduh dibalik dalang ijazah palsu yang membiayai ini saja. Pak JK kan sudah melapor kan? Pak JK juga gerah kan? Pak JK juga nggak enak hati kan? Bayangkan Pak Jokowi selama 2-3 tahun terus-menerus dicaci maki, dihina, difitnah. Diam saja. Bayangkan Pak JK. Posisi ini, bayangkan sekali lagi, ini adalah JK. Coba, Anda bisa bayangkan nggak itu? Kenapa justru malah kamu masih nyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Nggak fair. JK, lu nggak fair. Kenapa kamu nggak minta Roy Suryo CS untuk menghentikan propaganda dan fitnah yang sangat keji ini? Kenapa? Justru kamu mau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan, dan itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Selesai? Enggak. Kemudian menjadi berhenti mereka melakukan aksinya? Enggak. Pak JK, tolong jawab ini. Tolong jawab. Enggak kayak gitulah kalau seorang negarawan. Objektif. Kalau seperti ini kan kita berpikirannya, loh, kok jadi nggak objektif ya? Loh, kok jadi ikutan menyalahkan Pak Jokowi ya? Enggak gitu, Pak JK. Tegas coba. Stop ini semuanya. Coba, selesai nggak? Soalnya udah ditunjukkan nggak selesai. Satu-satunya cara atau satunya jalan harus sampai ke pengadilan. Dan ini sepenuhnya tergantung kepada penyidik. Sepenuhnya tergantung kerja dan kinerja penyidik. Mau cepat, mau lambat, mau lama, mau sampai 2029, sepenuhnya tergantung penyidik. Loh kok lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi, lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi. Orang yang sudah teraniaya, difitnah secara kejam dan sangat keji kok masih juga disalahkan. Aneh.
Aneh kalian. Tadi Pak Yusuf Kalla itu dengan sangat baik ya, itu kemudian menyampaikan harapan dari ngejilat. seluruh rakyat Indonesia. Apa harapannya? Udah, ini persoalan ini nggak akan jadi seru, nggak akan jadi heboh rakyat Indonesia, dan tidak akan menyusahkan rakyat. Kalau si bekas itu dari awal sudah tunjukkan saja ijazah. Betul, itulah cerdas, itulah negarawan sejati Pak JK itu. Dan jawaban Pak JK tadi siang benar banget. Ya, saya nggak masalah. Yang pokoknya yang penting saya laporkan. Nanti yang penyidik ini IA atau tidak itu adalah kepolisian, ya, bukan kemudian harus Pak JK. Sama seperti si itu bekas presiden itu, ya, presiden bekas atau bekas presiden itu kan dulu kan katanya juga melaporkan peristiwa, tapi ternyata melaporkan 5 orang dulu, tidak langsung dilaporkan, ada nama-namanya kok. Saya sampaikan sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya, gitu, ke kanal Roy Suryo Official. Ya, Promosi. kontennya, dan saya sekali lagi juga berterima kasih. Kanal ini masih bayi. Promosi channel. Kita balik lagi pernyataan Roy Suryo, ya, dia dukung Pak JK itu melaporkan, walaupun itu terindikasi AI, biar pihak kepolisian yang membuktikan. Sekarang ya, ijazah Pak Jokowi yang dituduh Roy Suryo CS ya udah dibuktikan oleh pihak kepolisian, itu udah identik asli, tapi mereka gak percaya. Kok bisa-bisanya muji Pak JK yang ngelaporin video yang diduga hoax, video yang diduga AI, yang dilaporin siapa? Rismon Sianipar. Salah alamat. Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya semakin stres, semakin panik, dan juga semakin terancam gerakannya karena kehadiran YouTuber Nusantara yang semakin nyata dan semakin solid. Apalagi kemarin kita baru saja melaksanakan ulang tahun yang pertama YouTuber Nusantara di Solo, dan sangat meriah. Sampai-sampai Pak Jokowi datang berpidato dan mengikuti acara sampai akhir, teman-teman. Dan beliau nyaman gitu di tengah-tengah YouTuber Nusantara. Ya, tapi Roy Suryo sedikit protes gitu. Kenapa katanya Pak Jokowi, mantan presiden, itu mendukung YouTuber Nusantara? Loh, kok begitu, Roy? Apakah karena serangan-serangan kalian itu semakin tidak mempan? Karena adanya YouTuber Nusantara yang selalu menepis, yang selalu meluruskan informasi-informasi yang selalu kalian sebarkan. Waduh, nanti kita simak seperti apa omongan-omongan Roy Suryo ya. Dan seperti apa sakit hati dia terhadap YTN, teman-teman. 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK. Karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya, meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh, ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax, ya. Mana betul, ada? ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI. Betul. Atau artificial intelligence. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Emang ya? Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada. Terlambat, ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara. Wah, ini konyol orang ini. Ini konyol orang ini. Mungkin dia belum cek video saya. 2 hari atau 3 hari lalu ya, saya itu membuat sebuah video mengenai suara Rismon yang ditirukan oleh AI yang menyebutkan nama Yusuf Kalla menggelontorkan uang 5 miliar. Saya ada bikin videonya bahwa itu AI. Jadi Anda itu jangan hanya melihat thumbnail kemudian menyimpulkan. Aduh, katanya ahli telematika. Coba cek video saya gitu ya kan. Cek video teman-teman lain. Saya tuh sudah bilang itu hasil AI, jangan dipercaya. Itu bukan Rismon asli yang ngomong. Itu suara Rismon yang ditirukan AI. Aduh, ahli apaan ini? YouTuber yang
asal-asalan, YouTuber kampungan, yang malah Kampungan. oleh bekas presiden yang Kepanasan kemarin dia. ada di Oslo di Hotel Sunan malah didukung. Waduh, ini sudah Nonton di luar dia. nalar ya bekas presiden. Nonton dia loh. Malah dukung hoax. Malah Nonton dia mengatakan loh. bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang yang nggak negarawan. Iya, Orang iya, yang sangat iya, pengecut, iya, iya, iya. orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, Panas, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Kasian kenapa? banget manusia Sekarang kita ini lihat, loh. Meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya, bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih salah satu contoh AI. Kasihan Mbak itu Ini. bukan anggota Ini Mbak Cindy YTN. dari TV mainstream. Kemudian juga, nah inilah contoh-contoh tayangan dari Itu siapa Ceboker Nusantara. Masa isu-isu kayak gini Punya kemudian Opung. diglorifikasi. Termasuk yang isu 50 miliar. Yuk, ini contoh. Punya Isu yang Blacker. diglorifikasi. Kemudian ada juga, nah meskipun dia bilang mohon maaf, Vicky. tapi ya ini Ceboker Nusantara sudah terlanjur membuat mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat tidak benar ya. Nih, memfitnah katanya. Vicky Himpong. Siapa yang fitnah? Kamu itu Ceboker Nusantara itu yang bikin fitnah kurang ajar dan didukung oleh bekas presiden. Panas Bekas dia presiden loh. yang mendukung hoax itu ya. Panas dia loh. Baru satu-satunya ini. Nah ini kan konyol Opung banget nih. lagi. Isu-isu kayak gini, isu murahan kayak gini. Bentar. Saya mau nanya satu hal sama manusia ini nih. Dia hanya lihat dari thumbnail, kemudian menyimpulkan, atau dia nonton video kita full, kemudian menyimpulkan. Kalau Anda hanya lihat dari thumbnail, berarti ilmu Anda cetek. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Thumbnail itu memang ya dibuat se-clickbait mungkin untuk memancing orang nonton. Aduh, video saya tuh beberapa hari lalu udah saya bikin. Kalau suara Rismon itu AI, sudah saya klarifikasi. Saya sudah berikan pencerahan kepada masyarakat. Tapi kok Anda nggak tampilkan video saya gitu? Dan video-video yang Anda tampilkan tadi, Anda kan belum nonton isinya apa. Hanya melihat thumbnailnya.